dengan lebih dalam sedikit ya tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang, ya, 5.000 orang, laki-laki, ya, nggak tahu berapa perempuan, berapa anak-anak, tapi yang dicatat hanyalah apa ya, laki-laki. Nah inilah satu-satunya mujizat Yesus yang dicatat di seluruh kitab Injil. Ingat kitab Injil, seluruh Alkitab boleh katakan kitab Injil ya, karena merujuk kepada Yesus. Tetapi kalau kita secara teknis disebut kitab Injil itu kitab Matius, Markus, Lukas, dan apa? Yohanes, kita sudah pelajari. Ada yang disebut dengan Synoptic Gospel, Injil Sinoptik itu hanya 3. Matius, Markus, dan Lukas. Tapi Injil secara keseluruhan itu 4. Dengan kitab Yohanes ya. Jadi seluruhnya ada. Kenapa ini untuk menandakan sangat penting ya. Ada dalam kitab Matius 14 ayat 13-1, Markus 6 34 sampai 44, Lukas 9 ayat 10 sampai 17, Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, dicatatnya mujizat ini dalam keempat Injil menggarisbawahi pentingnya dan menawarkan beberapa wawasan tentang pelayanan dan identitas daripada Yesus. Pelayanan dan identitas Yesus. Mari kita lihat. Ya. Pelayanan yang bagaimana? Pelayanan Yesus yang bagaimana dan identitas yang bagaimana? Ada beberapa poin yang kita akan lihat. Yang pertama, ya, itu adalah sebuah pernyataan dari pelayanan Yesus. Ya. Pelayanan yang memiliki belas kasihan. Ya. Bukan yang mementingkan diri sendiri. Umat manusia kita seringkali mau menang sendiri atau mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak melihat kebutuhan orang lain. Tetapi bagi Tuhan kita Yesus tidak. Dia memiliki belas kasihan kepada semua orang lainnya. Ya. Kepada umat manusia. Bukan hanya kepada dirinya. Bukan hanya, tidak kepada dirinya. Kepada seluruh umat manusia. Memiliki belas kasihan. Dan juga memiliki penyediaan. Ya. Ada yang dia ingin sediakan kepada umat manusia. Jadi Yesus tidak hanya menyediakan kebutuhan rohani. Menyembuhkan orang sakit. Tetapi juga menyediakan kebutuhan fisik mereka. Seluruh kebutuhan manusia. Seluruh kebutuhan. Jadi dia tidak hanya melihat satu sisi. Ya, dalam kehidupan kita seringkali hanya fokus kepada satu sisi yang dapat kita tekankan. Tapi Yesus melihat secara apa? Keseluruhan. Ya, mari kita melihat secara keseluruhan dalam segala sesuatu. Entah itu dalam kebutuhan kita secara pribadi, kebutuhan jemaat dan lain sebagainya. Kita melihat seluruh kebutuhan. Ya. Jadi dia tidak hanya menyediakan kebutuhan rohani, tapi poin-poin lainnya nih yang kita sudah lihat ini ya. Jadi pelayanan Yesus tidak hanya tentang mengajar, tetapi juga memenuhi kebutuhan praktis umat manusia. Itu poin pertama, pelayanannya. Kedua, pelayanan yang kita lihat dari yang memberi makan 5.000 orang ini adalah itu merupakan sebuah gambaran pelayanan Yesus sebagai penebus umat manusia yang percaya. Dia sebagai penebus. Dia bukan hanya menyembuhkan, memiliki kebutuhan umat manusia, tapi ini adalah gambaran pelayanan dia sebagai penebus umat manusia. Apa artinya? Tindakan Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan pada orang, itu kan mengantisipasi perjamuan terakhir. Di mana Yesus memecah-mecahkan roti bersama para pengikutnya, yang melambangkan tubuhnya yang dibagikan bagi mereka. Bukan hanya sekelompok manusia, bukan hanya kebutuhan murid-muridnya. Yang kita akan lihat nanti, murid-muridnya itu juga dalam keadaan lapar, tapi dia memikirkan seluruh umat manusia. Bukan hanya orang-orang yang dekat dengannya. Ya. Bukan hanya orang-orang yang dekat dengannya, tapi seluruh umat manusia. Tubuhnya yang diberikan bagi mereka. Dengan memberi makan banyak orang, Yesus menubuatkan bahwa ia akan menyediakan makanan rohani bagi semua orang percaya melalui pengorbanannya. Itulah itu ya. Itu kita pelayanan. Pelayanan yang apa? Menyeluruh kepada seluruh umat manusia apa? Yang percaya. Mari kita lihat sekarang poin yang berikutnya kan ini memberi makan 5.000 orang berhubungan juga dengan apa? Yesus dengan apa? Identitasnya. Nah, identitasnya apa? Dia memiliki ini adalah sebuah tanda keilahian dan otoritas daripada apa? Otoritas daripada Yesus. Penggandaan roti dan ikan yang ajaib. Ya, dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan semua makan kenyang, masih ada 12 bakul. Itu bagaimana bisanya itu ya? Jadi penggandaan roti dan ikan yang ajaib mengungkapkan otoritas Yesus atas ciptaan. Yang memiliki otoritas atas ciptaan ya. Dengan melakukan mujizat ini, Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan Allah, Sang Pemberi. Allah yang menyediakan mana di padang gurun. Dalam Keluaran 16 adalah Allah yang sekarang memberikan makanan kepada umat yang kelaparan saat itu. Nah poinnya, di mana di padang gurun kan itu Allah sendiri yang kasih langsung pendeta. Kenapa di sini harus pakai ada apa? Kenapa tidak turunkan aja kalau Yesus memang Allah pencipta mau mujizat yang betul?
yang hebat, ya, kenapa nggak diturunkan mana? Kenapa dia harus ambil dari orang anak yang memiliki 5 ketul roti dan 2 ekor ikan? Nanti segala sesuatu itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Ya, kenapa tidak sama seperti mana aja yang turun dari surga? Seperti di padang gurun. Kenapa? Ada pelajaran yang kita akan pelajari. Indah sekali, saudara ya. Jadi, Allah yang menyediakan mana di padang gurun dalam Keluaran 16 adalah Allah yang sama pada saat dia memberi makan kepada 5.000 laki-laki. Ya. Yang berfungsi ini berfungsi sebagai tanda yang kuat akan keilahian daripada Yesus. Ya. Akan kuat dari keilahian Yesus. Nah, poin berikutnya, identitasnya itu karena dia adalah Allah. Ya, maka Anda bukan hanya dapat berdoa kepada dia. Ya. Banyak orang yang menyatakan, wah Yesus itu hanya ciptaan. Ya. Tapi kok masih berdoa kepada Yesus? Kita sudah pelajari waktu minggu lalu ya. Kita sudah mengetahui bahwa Yesus itu tidak lain bukan memiliki satu esensi keilahian. Ya, kalau dia bukan Allah, kalau Yesus adalah manusia biasa, jangan kita berdoa kepada dia. Kita sedang menyembah berhala kalau kita menyembah ciptaan. Kalau Yesus hanya ciptaan, maka kita akan menyembah berhala kalau kita berdoa kepada Yesus. Bagi saudara-saudari yang menolak keilahian Yesus, ya, yang tidak melihat Yesus itu sebagai Allah, jangan berdoa atas nama Yesus. Jangan berdoa dalam nama Yesus. Kenapa? Anda sedang menyembah berhala kalau Anda buat demikian. Ya. Nah, disinilah ya. Jadi pada saat kita menyembah Yesus sebagai Allah, maka kita memiliki iman dan ketergantungan kepada apa? Allah. Inilah apa yang Yesus lakukan adalah pesan tentang iman dan ketergantungan kepada Allah. Yesus memulai dengan hal yang kecil, hanya 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang mustahil yang mencerminkan keterbatasan manusia. Namun, Yesus menunjukkan bahwa bersama Allah, sumber daya yang terkecil pun bisa lebih dari cukup. Sumber daya yang terkecil. Nah, kita kembali kepada pertanyaan kita sebelumnya. Kalau di dalam Keluaran 16, Allah bisa turunkan mana dari surga. Kenapa Yesus nggak turunkan mana? Kenapa harus dari 5 roti dan 2 ekor ikan? Bukankah Allah kita itu Allah yang dapat menciptakan dari ketiadaan? Dalam bahasa Latinnya itu creatio ex nihilo. Creation out of nothing. Kita tahu itu ya. Kita pernah pelajari ya, bahwa penciptaan itu dari ketiadaan. Coba Anda baca dari kitab Kejadian pasal 1. Dari tidak ada terang, Allah katakan apa? Terang dan lain sebagainya. Allah menciptakan dari out of nothing, dari ketiadaan. Itu dia menciptakan sesuatu. Dan Alkitab menyokong ide tentang creatio ex nihilo ini. Misalnya, dalam Roma 4 ayat 17 katakan, Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikannya dengan firman. Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman apa yang tidak ada menjadi ada. Itulah Allah kita. Dia sanggup. Nah, kalau Yesus itu adalah Allah, mungkin Anda katakan, loh, berarti Yesus bukan Allah, dok, pendeta. Kenapa? Loh, dia kan kalau dia Allah, ya turunkan mana? Kenapa mesti ada pakai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan? Nah, sekali lagi nanti kita lihat ada pelajarannya. Setan saja mengakui Yesus bisa apa? Yesus bisa melakukan. Ya, setan aja kan bilang kepada Yesus, kalau kamu itu betul-betul anak Allah, ya, kamu jadikanlah nih batu-batu ini menjadi roti. Dari tidak ada roti menjadi roti. Ya, batu aja kan nggak mungkin jadi roti. Ya, kenapa nggak kamu jadikan roti? Tapi kenapa Yesus tidak menurunkan mana waktu ada orang-orang yang kelaparan ini ya? Kenapa? Nah, kita lihat ya. Di sinilah kita lihat bagaimana pada saat itu. Dalam Yohanes 6 ayat 9 katakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Apa artinya? Dalam Yohanes 6 ayat 9 kita sudah baca ya. Kita sudah tahu tadi, Yesus dapat apa? Membuat mujizat. Setan aja tahu. Setan aja tahu. Kan dalam Matius 4 ayat 3 ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi apa? Menjadi roti. Oke, batu-batu ini menjadi roti. Nah, disinilah ya, kenapa Yesus tidak menciptakan out of nothing, mana turun dan lain sebagainya, dan tidak ada. Kita akan masuk kepada poin kelima. Kenapa? Apa pelajaran rohani ya dari Yesus yang memberi makan 5.000 orang? Ada yang paling penting ya, bukan hanya menunjukkan otoritas keilahiannya, bukan hanya menunjukkan kita dapat beriman kepadanya, bukan hanya pelayanannya yang berbelas kasihan ya. Kita dapat percaya, tapi ini poin kelima. Sebelum kita masuk, mari kita lihat latar belakang dari poin kelima yang saya akan ungkapkan ini ya. Pertama, mari kita sekarang kita hubungkan Yohanes 6 ini dengan Markus pasal 6. Kita sudah pelajari itu lalu ya. Markus pasal 6 ini menarik sekali. Kita sudah pelajari, mari kita lihat lagi ya. Pada saat itu, kita lihat ada kisah selang-seling ya, ada kisah selang-seling ya.
Pertama, kita lihat bagaimana rasul-rasul itu memberitakan apa ya? Memberitakan firman, lalu kemudian ada diselang-seling dengan apa? Peristiwa eh, Herodes apa membuat pesta makan, lalu kemudian kepala Yohanes apa? Dipenggal ya. Tapi mari kita fokus kepada Markus 6 ini. Ini yang penting di sini ya. Daripada Herodes yang memenggal kepala Yohanes itu ya. Nah, Markus 6 ayat 30 sampai 31, kita lihat ini latar belakang. Tolong perhatikan baik-baik apa yang terjadi di sini ya. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus ya. Jadi pertama, dalam Markus 6 bagian permulaan, Yesus mengutus murid-muridnya, rasul-rasulnya itu untuk menginjil. Lalu sementara rasul-rasulnya itu pergi menginjil, Herodes mengadakan pesta pernikahan yang kemudian kepala daripada Yohanes itu dipenggal di situ. Itu dalam Markus pasal 6. Kemudian kisah murid-muridnya ini kemudian kembali setelah peristiwa Herodes, pulanglah murid-murid itu. Ayat 30 ini kita baca. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi mereka telah diutus dua-dua menginjil, ya, pergi untuk menginjil. Yesus utus mereka dan sekarang mereka sudah menginjil, sudah menjangkau orang-orang dan sekarang mereka kembali pulang kepada Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Murid-murid sudah capek berkhotbah, murid-murid sudah capek berceramah. Ya. Dan sekarang Yesus bilang, mari kita buat retreat lah untuk kita. Supaya kita sendirian di tempat yang sunyi, beristirahatlah kita. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ya, itu bicara tentang apa nih? Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Itu adalah bicara tentang keadaan murid-muridnya saat mereka apa? Memberitakan pekerjaan Injil. Ya. Jadi sudah capek. Oke, gambaran kita sudah dapat ya. Murid-murid dalam keadaan capek, Yesus mau mereka supaya apa? Beristirahat, mereka juga sudah lapar dan lain sebagainya. Lalu kemudian ayat 32 kita baca terus ya, ayat 32 lanjutannya. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ini sudah rencananya. Ya. Tetapi ayat 33 ada yang mencegah mereka untuk mengadakan retreat ini ya. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka. Melihat ini murid-murid yang sudah mengajar juga ya, dan juga tentunya Yesus ya dengan mereka. Tapi kita lihat merekanya ini juga menunjuk bukan hanya kepada satu orang atau Yesus, tapi juga menunjuk kepada apa? Murid-murid ya, yang sudah mengajar orang-orang ini juga. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan dengan mengetahui tujuan mereka, dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului mereka. Lari orang-orang ini, lari. Hebat sekali mereka larinya. Keliling itu danau, sedikit keliling ya, danau tersebut. Ketika Yesus mendarat, ayat 34. Ketika ia mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus tentu saja berbelas kasihan karena banyak yang sakit, banyak yang membutuhkan ini dan itu. Tetapi yang lebih daripada itu, mereka ini dikatakan sebagai orang-orang yang hilang. Yaitu apa? Domba yang tidak mempunyai gembala. Domba yang tidak punya gembala artinya domba yang hilang. Ya? Domba yang hilang. Jadi Yesus memiliki belas kasihan. Yesus memiliki belas kasihan kepada murid-muridnya. Tapi sekarang orang banyak ini belas kasihannya juga apa? Lebih juga kepada apa? Kepada mereka. Tapi Yesus kita lihat nantinya akan dapat melayani baik murid-muridnya dan juga apa? Orang banyak. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita jangan hanya melihat satu sisi siapa yang akan kita layani, tapi kita melihat yang mana yang dapat kita layani semua kebersamaan ya. Jadi dia memiliki belas kasihan kepada orang banyak ini, bukan hanya kepada orang-orang terdekatnya, murid-muridnya ya. Hanya murid-muridnya. Jadi dia memiliki compassion ya. Dari kata compassion ya, rasa kasihan dan kepedulian terhadap penderitaan atau kemalangan orang lain ya, itu kasihan ya. Itu belas kasihan itu dari bahasa Latin compati yang artinya to suffer with, menderita bersama. Ini diksionari kita ya. Tetapi dari penjelasan dalam bahasa Alkitab katakan apa? Lebih dari hanya menderita bersama. Kenapa? Kata compassion ini dari kata splagchinomai ini berarti apa? To move in the inward parts. Tergerak di bagian dalam tubuh, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Jadi bukan kita memiliki satu pelajaran definisi diksionari di dunia ini ya, kita memiliki menderita bersama. Yesus bukan hanya menderita bersama, tapi perasaannya
jantungnya, hatinya, parunya, ginjalnya itu bergetar melihat mereka. Bergetar melihat mereka. Artinya memang betul-betul Yesus merasakan keadaan mereka yang hilang. Compassion, ya. Mereka adalah orang-orang yang apa? Rindu untuk apa? Untuk dapat memiliki seorang gembala, ya. Walaupun tentu saja kita akan lihat seringkali pengharapan mereka itu mereka salah mengerti. Tapi mereka minimal Yesus tahu mereka orang-orang yang apa? Membutuhkan sesuatu yang tidak mereka miliki saat itu, ya. Lalu kita tahu, ya. Jadi Yesus yang berbelas kasihan, apa organ-organ tubuhnya itu tergetar dengan keberadaan mereka, keadaan mereka, ya. Lalu kemudian kita lihat bagaimana Yesus berbelas kasihan. Markus 6 ayat 36, kita terus baca, ini dari kitab Markus ini, ya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, ini cukup menarik yang Yesus jawab. Inilah kita akan lihat nanti poin kelima yang sangat penting dari pelajaran kita, ya. Poin kelima itu. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan kepada mereka. Jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Oh, kenapa Yesus nggak? Yesus lebih bagus kita gunakan kata, mari kita. Marilah kita, saya dan kamu. Tapi kenapa Yesus tekankan, marilah. Bukan marilah kita, tapi kamu yang harus memberi mereka makan. Itulah sebabnya murid-muridnya jadi defensif, ya. Jadi defensif murid-murid. Loh, kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, 1 dinar itu satu hari gaji, ya. Kalau saya tidak tahu di Indonesia, tapi di Amerika itu taruhlah 1 hari itu kurang lebih $100, kurang lebih, ya, kurang lebih. Ada tempat yang lebih, ada orang yang dapat lebih. Tapi 1 hari itu 100. Jadi kalau dikatakan 200 dinar itu dua berapa itu, ya? 100 kali 200, $100 kali 200 itu 20.000 US dollar. Gimana kami nggak punya uang 20.000 dolar untuk kasih makan potluck nih 5.000 orang ini, ya. Haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ya. Jadi ini ya. Jadi Yesus ingin supaya mereka yang memberi makan, mereka nggak mau apa? Nggak mau terima. Ya. Mereka nggak mau terima. Ya, ini jadi krisis, mereka berada dalam satu krisis. Nah, kalau Anda sebagai murid-muridnya, apa yang kira-kira akan Anda lakukan? Kalau kita dalam murid-murid, aduh gimana nih Tuhan, masa kami yang harus apa? Membeli roti seharga 200 dinar. Nggak mungkin loh, kami nggak punya uang begitu, ya. Atau jadi sering kali, ya, inilah satu poin poin yang dapat kita pelajari tentang pada saat kita menghadapi krisis seperti para murid yang harus menghadapi beban ini. Waduh, 20.000 dolar. Gimana nih mau kasih 20.000 dolar? Nah, sering kali dalam metode-metode kita dalam menghadapi krisis, kita biasanya apa? Lempar tanggung jawab, ya. Apa ini? Pass the buck. Pass the buck ini artinya apa? Suatu ungkapan yang berarti menyalahkan orang lain atau mengalihkan tanggung jawab kepada mereka, gantinya kita yang menanggung atau menerima tanggung jawab itu sendiri. Nanti kita lihat, kenapa saya katakan mereka ini mau pass the buck. Yesus bilang begitu, kenapa? Karena sebelumnya mereka sudah bilang kan, suruh mereka pulang. Jangan jadi tanggung jawab kami, Tuhan. Jangan orang-orang banyak ini jadi tanggung jawab kami. Oh, tapi Yesus bilang, jangan bilang gitu, kamu yang harus kasih mereka makan. Mereka mau lempar tanggung jawab, ya. Mereka mau lempar tanggung jawab. Ya, nah, ini memang manusia, ya. Kita mau lempar tanggung jawab, ya. Kalau kita menghadapi krisis atau apa, kita nggak berani untuk menghadapinya. Tapi jangan takut, walaupun mungkin ada orang-orang yang akan yang akan tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Tapi ya jangan lempar tanggung jawab. Kita harus berani untuk mengambil keputusan, ya, dapat kita buat. Nah, kita lihat misalnya lempar tanggung jawab ini dalam kisah 1 Raja-Raja 4 ayat 19. Ada seorang anak yang Nabi Elisa pergi ke satu keluarga, anaknya itu keluarga itu tidak punya anak, lalu Elisa ke situ, anaknya dia berdoa, lalu kemudian keluarga itu dapat anak, dan suatu waktu anak itu ikut kerja dengan bapaknya di ladang, lalu sakit. Coba kita lihat, sakitlah anak itu, ya. Ayat 1 Raja 4 ayat 19 katakan, tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku. Dia dalam keadaan apa? Krisis, ya. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang apa? Oh, kita pulang, mari kita sembuhkan anak saya ini, tolong anak saya. Tidak, apa yang ayahnya katakan ini, ya? Angkatlah dia dan bawa kepada apa? Bawa dia kepada ibunya, lempar tanggung jawab nih ayah ini kepada apa? Kepada istrinya atau kepada ibunya. Jadi ini seringkali yang terjadi, ya. Kita lempar tanggung jawab, ya, pada saat ada satu krisis seperti yang dialami oleh murid-murid tersebut. Poin kedua yang seringkali terjadi adalah kita lari
dari tanggung jawab. Kita menghadapi, mungkin ada yang Anda di Jemaat Visdak, Anda sudah tahu ini adalah khotbah saya juga sahabat lalu ya. Tapi kebetulan sesuai dengan pelajaran kita malam hari ini. Tapi sahabat lalu inilah yang saya khotbahkan ya di gereja Visdak ya. Nggak apa-apa kan kalau kita dengar kembali kabarannya hampir sama gitu ya. Jadi poin kedua yang seringkali kita dalam menghadapi krisis, kita lari dari tanggung jawab. Gantinya kita apa? Menyelesaikan masalah atau bicara baik-baik dan lain sebagainya, kita apa? Lari kita dari apa? Tanggung jawab kita untuk menyelesaikan masalah. Ya, Mazmur 55 ayat 7-8 pada saat Raja Daud ya sedang dihantam oleh begitu banyak masalah, dia ingin lari dari masalah tersebut, ingin pergi daripada masalah tersebut. Dalam Mazmur 55 ayat 7-8 Raja Daud katakan, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Ya. Kalau kita membuat berada dalam satu krisis, seringkali yang kita ingin adalah apa? Lari dari keadaan yang meresahkan tersebut, lari dari keadaan meresahkan. Tapi Raja Daud hanya pikir, aku pikir, dia masih berpikir. Itu demikian juga Yeremia, ya. Hal yang sama. Yeremia 9 ayat 2, sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku, lari dari tanggung jawabnya kepada bangsa Israel ya. Aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Lari. Yeremia ingin lari. Dan yang berhasil lari, walaupun kemudian harus ditangkap misalnya oleh Tuhan ya, adalah Nabi Yunus ya. Berhasil dia lari, saudara ya. Yunus 1 ayat 3 katakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tapi mari kita lihat, pada saat Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Itu adalah satu sarana Yesus yang akan memberikan belas kasihan bukan hanya kepada orang banyak yang kelaparan, tetapi juga kepada murid-muridnya. Apa belas kasihannya? Yesus ingin membuat satu kekuatan yang pasti bagi pelayanan misi mereka. Nanti kita akan lihat ya. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Yesus tidak serampangan, orang bilang ya, tidak sembarangan. Pada saat Yesus berkata seperti ini, bukan karena Yesus ingin lari dari tanggung jawab, bukan karena Yesus ingin pass the buck, seperti kita sudah pelajari tadi ya. Yesus ingin apa? Melemparkan tanggung jawab atau lari dari tanggung jawab? Bukan. Ada yang Yesus sudah rencanakan. Kenapa? Kembali kepada ayat kita pada malam hari ini, Yohanes 5 ayat 6 ya. Yohanes 5 ayat 6 katakan apa? Tadi kita sudah baca ya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya. Apa yang dia hendak lakukan? Apa belas kasihan Yesus kepada para murid? Bukankah belas kasihan para murid itu supaya mereka dapat makan, supaya mereka dapat beristirahat setelah mereka bekerja keras dalam melakukan penginjilan? Ya, Markus 6 ayat 30 kita tadi sudah baca. Murid-murid itu berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan capek. Yesus bilang, oke mari kita ke tempat sepi. Tapi pada saat itu orang-orang banyak ikut. Yesus kemudian mengajar mereka. Dan setelah itu Yesus menyuruh murid-muridnya apa? Kamu harus memberi mereka apa? Mereka makan. Apakah Yesus lari bea? Orang bilang ya, lari dari tanggung jawab, lari dari masalah, lempar tanggung jawab? Tidak. Ada hal yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya, jalan keluar murid-muridnya itu apa? Bukan karena mereka tidak punya simpati, saudara. Tidak. Ya. Bukan karena murid-murid tidak punya. Tapi memang mereka nggak punya uang. Ya. Nggak punya uang. Memang mentok mereka. Itulah sebabnya mereka katakan apa ya? Suruhlah mereka pergi. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Karena mereka tidak punya uang. Sama sekali dengan lain ya. Tetapi kita lihat di sini. Yang Yesus ingin diajarkan kepada para murid. Bukan hanya kepada orang-orang. Yesus ajarkan pada umat-umatnya saat itu. Dan kepada umat-umatnya sekarang. Saudara dan saya. Mari kita lihat. Apa itu rencana Yesus? Yesus mengetahui. Tadi kita sudah baca. Yesus mengetahui apa yang hendak ia lakukan. Apa yang hendak Yesus lakukan? Pertama-tama mari kita lihat. Kenapa bukan mana yang turun? Kenapa 5 ketul roti 2 ekor ikan? Mari kita lihat. Markus 6 ayat 38.
Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Berapa banyak roti yang ada? Dapatkah Yesus turunkan mana dari surga? Bisa. Dapatkah Yesus merubah batu-batu di padang gurun itu jadi roti? Bisa. Bisa, saudara. Setan aja tahu Yesus bisa. Makanya saya bilang, kalau kamu anak Allah kan, coba bikin batu. Kamu kan lapar. Bikin batu ini jadi apa? Roti. Tapi Yesus, concern Yesus, belas kasihan Yesus itu bukan untuk dirinya. Bukan hanya untuk murid-muridnya, walaupun nanti dia akan berbelas kasihan kepada murid-muridnya, tapi kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruh. Biarlah pikiran kita jangan sempit ya. Jangan hanya melihat yang sebagian, tapi seluruh yang harus menjadi perhatian ya. Yang dapat dijangkau. Seluruh yang dapat dijangkau. Dan ini mulainya dengan apa? Melalui murid-muridnya. Apa yang ada? Berapa banyak roti yang ada padamu? Ya. Coba kita lihat kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering Yesus atau Allah katakan kepada Musa. Musa katakan, oh saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kuasa apa. Lalu Allah katakan, Musa, what is in your hand? Oh tongkat Tuhan, ada tongkat. Oke, lempar tongkat itu jadi ular. Demikian juga dalam Markus 6 ayat 38. Berapa banyak roti? Apa yang ada padamu? Yesus dapat menurunkan apa? Mana dari surga, menjadikan batu menjadi roti, tetapi dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, dan kita semua, kita sudah pernah baca kutipan ini waktu lalu, ya, minggu lalu, bahwa rahasia kesuksesan adalah penyatuan kekuatan ilahi dengan usaha manusia. Berapa? Ya, berapa yang ada padamu? Dan disinilah kita melihat ya, bagaimana poin kelima ya, daripada pelajaran kita, selain kita melihat pelayanan Yesus, identitas Yesus, poin kelima adalah pelayanan Yesus melalui umat-umatnya. Pelayanan Yesus melalui umat-umatnya untuk seluruh umat manusia. Itu dia poinnya. Ya. Jadi pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang, bukan hanya kita melihat pelayanan Yesus, identitas Yesus, tetapi bagaimana pelayanan dan identitas Yesus itu juga dapat menjadi pelayanan dan identitas kita sebagai umat-umat Tuhan. Umat-umat yang bagaimana? Yang memiliki kekuatan ilahi dengan apa yang ada di tangan kita. Saya cuma tamat SD, gunakan apa yang tamat SD-nya Anda itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang Anda punya? Oh, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya sepeda. Gunakan sepeda itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang Anda dapat lakukan dengan sepeda tersebut? Apa saja yang dapat kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan dapat melipat gandakannya. Ya. Tuhan dapat melipat gandakannya. Dan kita lihat ini ya, bagaimana dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, semua makan dengan puas, kenyang sekali. Dan sampai masih tersisa 12 bakul. Kenapa? Karena adanya pelayanan Yesus melalui umat-umatnya, melalui apa yang umat-umatnya dapat berikan, persembahkan kepada Yesus. Dan itulah poin kelima tersebut. Ya, bahwa kesuksesan yang terjadi, belas kasihan Yesus itu terjadi, murid-muridnya dapat apa? Melihat apa? Melihat bukan hanya kebutuhan sementara mereka, short term mereka lapar. Sekarang mereka juga sudah makan. Tapi murid-muridnya dapat melihat long term. Long termnya apa? Yesus mengajarkan mereka untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia. Untuk long termnya, mereka sudah pada akhirnya, terlebih setelah kebangkitan Yesus, ya, mereka bisa melihat kuasa kebesaran kehilahian Yesus dan lain sebagainya. Sehingga pengajaran Yesus yang memberi makan 5.000 orang itu bukan hanya belas kasihan Yesus kepada 5.000 orang tersebut, tetapi kepada murid-muridnya. Dengan tujuan apa? Bahwa Yesus memenuhi kebutuhan jangka pendek mereka. Kelaparan murid-muridnya. Tapi pada saat yang bersamaan, Yesus mengetahui bahwa pada saat dia memberikan pelajaran ini kepada murid-muridnya, untuk masa yang akan datang dengan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Maka dia membawa mereka untuk memiliki kebutuhan di masa atau jangka panjang mereka. Ya, jangka panjang mereka. Untuk memiliki ketergantungan dari satu peristiwa Yesus yang memberi makan 5.000 orang tersebut. Kiranya ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semuanya, kekuatan bagi kita semua. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.